Mungkin saya mohon maaf kalau misalkan tidak bisa menjelaskan secara bahasa gitu ke teman-teman yang awam karena memang bahasanya seperti itu. Contoh misalkan ada istilah, nah itu agak susah nyari padanan katanya bahasa Indonesia. Mungkin itu ya salah satu eh, apa namanya kendala juga nih. Tapi em, teman-teman karena ini hal baru mungkin ya bagi sebagian dan mungkin hal yang sudah apa namanya akrab bagi sebagian juga mungkin ada yang intermediate tidak benar-benar beginner gitu. Jadi eh, kita sebenarnya di kelas itu untuk menyampaikan gitu. Nah, teman-teman harus lebih banyak mencoba tadi betul. Ada source code gitu, teman-teman simpan source code aslinya, kemudian diulik ya, diulik. Em, atau nggak usah takut deh, nanti yang aslinya gimana kan masih ada tuh di drive atau dari modul. Nah, tips dari saya yang pertama, teman-teman tidak usah menghafal sih, tapi lebih sering buka dokumentasi, buka Google. Nah, nanti pelan-pelan akan tahu tuh kalau mau buat tombol. Selanjutnya, grup itu silakan nanya aja di grup. Kenapa di grup? Yang pertama, mungkin ada orang lain yang pertanyaannya sama. Jadi, bisa jawab sekaligus ya. Yang kedua, kalau saya nggak sempat, masih ada 3 mentor yang lain gitu yang bisa bantu jawab gitu. Jadi, grupnya untuk forum kita diskusi. Selanjutnya adalah apa namanya tuh? Mungkin kurang waktu untuk praktik ya. Kalau ngoding tuh lebih seru praktik. Nah, saya lagi sedang mencari cara gimana caranya antara materi sama praktik ini cukup gitu ya. Nah, mungkin itu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin 1 atau 2 orang, masing-masing 2 menit. Ada yang mau ini coba show gitu eh, hasil latihan mandiri. Karena ini latihan mandiri, jadi rekan-rekan nggak usah takut. Ini bukan tujuannya untuk memberi nilai ya, bukan ya. Tapi untuk teman-teman mencoba langkah-langkah gitu. Jadi kalau modul 2 itu sebenarnya ada di 2.4 itu ada langkah-langkah untuk ngebuat sebuah ini ya halaman utama gitu. Nah, kalau langkah-langkahnya diikutin satu persatu, codingannya ditambah dikit-dikit, nanti jadi tuh, jadi satu buah halaman sederhana. Nah, hasilnya itu belum rapi. Nah, tugasnya untuk merapikan sih. Itu aja sih harapannya. Nah, tugas yang kedua itu bagi yang udah paham, harapannya bisa niru ya, niru kotak-kotak yang ada di gambar 2.1 supaya jadi jadi layout atau jadi tata letak yang baik ya di HTML. Ada 1 orang 2 menit, 2 orang masing-masing 2 menit. Silakan, bisa dibolehin share screen ya, Kang Husin ya. Iya, silakan Mas Nisa. Ada, kalau tidak ada lanjut. Kemarin sih izin Mas Mizan. Oh, Mas Dias lagi, silakan Mas Dias. Semangat sekali Kalau kayaknya. kemarin saya teh cukup agak ente, maksudnya yang di materi yang layout yang di atas ya 112 itu ngikutin layout CSS yang itu ya, Ya, jadi mencoba meniru ya. Ada meniru kotak, yang ya yang di atas kotak-kotak. itu. Oh iya, soalnya kemarin tuh saya tuh eh maaf, maksudnya jadi sayanya dibikin itu aja gitu. Kalau saya tuh dibikin kayak website yang pernah saya pernah latihan dulu gitu. Jadi ya jadi nggak apa nggak ngikutin yang pola yang di atas itu Oh, oke, oke. Jadi tujuan ya. untuk ikutin sama persis adalah supaya teman-teman bisa memvisualisasikan gitu. Dari codingannya ada layout gitu. Kalau diberi kayak gitu bisa nggak bikin sama persis. Jadi harapannya itu sih. Mungkin Ah, em, ya baik baik. ada versi yang berbeda. Tapi maksudnya adalah kalau nanti teman-teman jadinya front end misalkan ya, ada yang namanya Figma atau prototype si aplikasi. Biasanya orang UI UX, orang desain, dia ngedesain web gitu ya. Cerewet biasanya Mas Dias. Maunya sama persis nih, bahkan nggak boleh spasinya beda dikit. Mas Taska pernah tuh ini ya disuruh revisi gara-gara fontnya beda dikit ukurannya gitu. Ya Mas Taska ya kalau nggak salah kemarin ya terakhir di kerjaan. Jadi sangat penting untuk teman-teman bisa ya bisa mencoba kalau ada desain seperti itu coba bisa buat enggak gitu ya. Nah, enggak masalah kalau misalkan buat versi yang di tugas sebelumnya, cuman harapannya spesifik seperti itu Mas Dias. Tetap mau di show nggak apa-apa, nggak masalah kan belajar ya. Coba-coba cerita dikit ya. Kan belajar nggak Oh, masalah. oh boleh.
Boleh, nggak apa-apa kan belajar nih. Boleh. Nggak ada istilah malu, Ya. nggak ada istilah takut. Kan bukan kelas ya, nggak ada nilai kan dari kami. Ya. Kalau teman-teman selesai nanti dikembaliin uangnya gitu. Murni kita berbagi sih. Oh, udah ada ini saya. Sudah kelihatan coba. Nah, nah ini mungkin kalau saya ya karena tadi mungkin maaf gitu apa Hmm. saya aja mungkin kurang paham dengan tasnya jadi agak mungkin disesuaikan kayak misalnya notifnya saya pindahkan ke atas karena kan kalau orang itu kalau lihat notif oh di atas gitu kemudian Oke. biasanya kalau kita lihat di sini si apa namanya breadcrumbnya ini itu ada di Telegram, sini ya. gitu ya. Oke. Nah kemudian juga sama ada welcome-nya kemudian di sini mungkin ada kalau kemarin kita belajar itu ya Mas Misan kayak apa karusel itu ya yang kemarin ditunjukkan sama Keren. Mas Mizan Oh, di udah bisa sini. buatnya ya? Oh ini belum sih belum di karusel Mas. Belum. Nggak apa-apa. Ya, Oke, oke. Bagus, bagus, bagus. ya. Terus di sini juga main kontennya saya coba di sini. Nah kemudian main kontennya saya coba di satu apa? Oh, Semuanya saya buat kontainer satu-satu gitu Mas Mizan. ya, ya, Nah di ya. sini ada modal dan juga cardnya saya coba satuin di satu apa disatukan. Kemudian di sini kontak us. Hmm. Jadi semua pakai kontainer karena kalau yang saya ya yang pernah saya dapatkan ilmunya itu ya apa karena harus sejajar ya mas ya, di si Pokoknya pakai kontainer ya jadinya. iya kayak gitu jadi nah ini mungkin kebetulan yang kalau bawahnya sih belum rapi gitu jadi Oke. apa ya kemarin agak mungkin sayanya kurang ngeh dengan tugasnya apa harus lihat layout yang di atas itu gitu Oke. gitu Kalau aja sih tugas ini nggak apa-apa sih. Tugas ini bebas ya berkreasi. Tugas yang dua maksudnya. Tugas dua itu harus tugas seperti dua yang di modul ya. Nah, oh ya. saya boleh dikoreksi barangkali Mas Tias. Oh boleh boleh Ya kalau kontainer itu Mas memang hanya satu ya di satu oh halaman. Kalau kalau maunya sejajar itu pakai row ya, row. Row. Jadi yang dibungkus di dalam row satu dengan row di bawahnya itu akan sejajar. Nanti coba nanti di ini lagi. Tapi kalau kontainer memang hanya satu sih. Ada kontainer fluid, backup record lagi. Nah, silakan ada satu lagi, boleh selain Mas Dias. Cukup ya? Oke, terima kasih Mas Dias. Oke, kita mulai. Hari ini kita ngebahasnya JavaScript, tapi langsung ke intinya aja ya. Yang mana yang sering dipakai? Screen saya sudah kelihatan. Sudah ya. Oke, Sudah, Mas. nomor 3 nanti akan saya kasih source code-nya. Cuman yang tugas mandirinya itu nanti ya di akhir. Nanti teman-teman harapannya bisa ngebuat kayak gini ya. Misalkan kita punya item nih, punya item misalkan rice cooker ya, misalkan rice cooker kita insert quantity-nya 10, anggap aja kita ada inventory gitu ya. Kita pilih tipenya misalkan elektronik, nah dia tambah tuh di kanan. Menarik ya. Nah kalau kita refresh dia nggak hilang tuh. Ini belum connect ke database, ini pakai local storage. Cuman untuk bisa membuat ini, teman-teman kita akan belajar bersama yang namanya, aduh mohon maaf, DOM manipulation gitu ya. Nah, untuk tahu DOM manipulation seperti apa, nanti kita belajar JavaScript. DOM manipulation apa sih? Intinya adalah bagaimana kita memanipulasi atau mengubah sebuah halaman web gitu. Kalau bahasanya seperti ini mungkin bisa dipahami ya rekan-rekan. Ini ada halaman web nih. Eh, Isinya cuma ada 4 di tabel. Kita mau nambah jadi 5 gitu. Nah itu salah satu manipulasi DOM. Atau kita mau hapus nih dari 4 jadi satu, kita delete. Nah itu salah satu DOM manipulation juga. Apa yang paling sering yang teman-teman lihat? Contohnya misalkan untuk alert gitu. Apalagi ya untuk interaktivitas. Misalkan kalau ditekan tombol akan jadi apa gitu. Ya kalau teman-teman check out misalkan di website klik tambah masuk ke keranjang ya gitu kayak salah satunya itu ya. Oke. Nah, untuk nanti bisa ini outputnya kita coba dulu ya. Kita bahas fundamentalnya. Semoga nggak lama. Nanti akan ada breakout room. Mohon disiapkan ya Kang Musinnya. Mentornya cuma 3. Kang Randy masih sakit. Baik, Mas Mizan. Yang lagi nonton mungkin bisa di-mute dulu ya. Halo. Nah, udah nih. Oke. Jadi kita
rewind sedikit, di modul 1 itu kita belajar tentang HTML dan CSS. HTML untuk ngebuat struktur, konten, paragraf, button. Nah, strukturnya ini dinamakan dengan tag ya. Tag itu nggak bisa dihafal, tapi harus sering-sering lihat dokumentasi. Misalkan mau ngebuat paragraf itu pakai P, mau ngebuat tombol pakai button gitu. Itu harus dicoba nanti. Nah, terus di pertemuan kedua kita ngebahas tentang layouting. Nah, dan menggunakan Bootstrap. Bootstrapnya kurang tuh dibahas di minggu lalu, tapi di latihannya teman-teman nanti silakan diselesaikan latihannya untuk tahu penggunaan grid system di Bootstrap. Nah, jadi untuk membuat layout kan ada 3 kemarin ya. Pertama itu float, yang kedua itu flexbox. Masing-masing kedua ini ada kekurangan di sisi fleksibilitas gitu. Kalau float dia cuma terbatas kiri sama kanan, kalau flexbox itu terbatas satu dimensi ke kanan atau ke atas bawah gitu. Nah, kalau grid dia sifatnya dinamis multidimensi ya, 2 dimensi ya. Bisa ke kanan ataupun ke bawah. Nah, Bootstrap adalah kerangka kerja memudahkan kita untuk mengerjakan CSS. Nah, salah satu fitur utamanya adalah grid system tadi. Dan Bootstrap menyediakan komponen HTML yang siap pakai. Semoga bisa dipahami ya bahasanya. Jadi Bootstrap menyediakan dokumen yang siap pakai. Kita mau tombol udah ada. Kita mau card atau konten gitu udah ada. Kita mau formulir udah ada. Tinggal kita copy paste, kita modify tadi seperti yang Mas siapa tadi ya bilang, oh saya copy codingannya terus saya modify. Nah itu yang terbaik. Kalau misalkan tidak bisa mengikuti dari awal, misalkan dia nggak bisa nih mulai dari scratch atau dari kosongan gitu. Boleh ada codingan dimodify, boleh nggak masalah. Ya itu ya teman-teman, harapannya bisa mahir, tidak bisa menguasai sih, mahir itu ya. Mahir itu maksudnya kita butuh apa, harus ngapain, nah kayak gitulah. Nah, kita akan belajar JavaScript dan jQuery hari ini. Jadi saya nggak akan banyak ngoding di sela-sela slide. Nanti ada breakout room. Nah, masing-masing sama mentornya nanti ya. Untuk codingnya, ngoding bareng lah gitu. Karena waktunya terbatas, mohon maaf mungkin akan ada yang tidak. Oke. Nah, sekarang kita pengen belajar nih hari ini JavaScript, tapi mau tahu ada di modul dan di school itu langsung coba pada manipulasi menggunakan jQuery. Misalkan kalau tombol bahas dulu ya. JavaScript itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan biasanya untuk halaman website. Ada versi back-end-nya nanti kalau teman-teman mau jadi back-end itu ada seperti Express.js. Terus juga banyak framework-nya ya kalau JavaScript seperti misalkan yang berbasis TypeScript juga seperti Vue.js. Cuma kita tidak pakai framework untuk JavaScript karena sudah cukup sekali ya kita pakai jQuery saja nanti. Sampai sekarang masih relevan kalau teman-teman pakainya HTML, CSS, JavaScript atau jQuery itu masih sangat relevan sampai sekarang. Jadi si JavaScript itu saya ulangi ya, kegunaannya untuk membuat halaman HTML yang dinamis dan interaktif. Kalau kemarin kan nggak bisa diapa-apain tuh, desainnya kan kayak statis aja gitu. Yang kedua, dia jalannya di client side, artinya teman-teman harus memikirkan juga browser apa gitu. Kalau standarnya kita pakai Chrome dan uh, Mozilla ya. Boleh juga teman-teman misalkan pakai apa namanya Safari atau Brave gitu. Cuman biasanya karena dia em, beda untuk interpreternya atau mesin yang menerjemahkan kode programnya beda, biasanya akan ada fitur yang tidak didukung, tapi sangat kecil sih. Kemudian dia terintegrasi ya dengan HTML dan CSS. Kalau HTML tadi kemarin pakai HTML gitu ya, terus ada body, ada head, ada footer gitu. Kalau CSS itu pakai style, mungkin masih ingat ya, pakai style, kemudian ada deklarasinya gitu. Nah, kalau JavaScript itu pakai script namanya, nanti kita belajar. Kemudian
yang terakhir tentunya dia banyak library, misalkan data table. Data table itu tabel yang bisa mencari, kemudian banyak fiturnya bisa mensorting gitu. Kalau tadi saya demoin itu data table ya, misalkan ini yang tadi kita demoin di. Nah, ini kita bisa nyari ya, meja. Nah, ini data table nih. Jadi kita tidak membuat lagi, sudah ada library-nya. Elektronik, nah ada 2 gitu ya. Kemudian kita bisa sorting, misalkan stoknya yang paling banyak gitu ya. Nanti ini semua adalah fitur-fitur dari jQuery. Nah, ini agak sedikit komputasi, cukup tahu saja. Jadi source code JavaScript itu kan dia adanya di halaman HTML ya, atau dia kepisah sendiri, file kepisah, sama seperti CSS yang bisa dipisah dari halamannya, kemudian diimpor. JavaScript juga sama, bisa diimpor. Kemudian dia diparsing oleh browser, kemudian apa ya, sintaks itu ya, struktur codingannya, kemudian tata cara penulisannya itu kemudian dibaca oleh browser yang di dalam browsernya ada interpreter. Jadi bahasa pemrograman itu ada 2 cara untuk apa namanya, komputer itu memahami bahasanya. Saya ulangi, mungkin ada yang ingat di pertemuan pertama. Yang pertama itu menggunakan interpreter, yang kedua menggunakan compiler. Nah, JavaScript itu menggunakan interpreter. Kalau yang pakai compiler itu contohnya Java, C barangkali yang pernah belajar. Nah, artinya adalah ada kemungkinan antara interpreter satu, atau bahasa simpelnya antara browser A dengan browser B itu beda pemahamannya. Ya beda versi, contohnya ya teman-teman pernah mungkin mengunjungi sebuah website diminta diupdate Google Chrome-nya karena versinya kejauhan. Mungkin di website tersebut ada kode-kode atau resource yang tidak didukung di browser versi lama. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi tugasnya masih di browser atau client side untuk mengeksekusi JavaScript ini. Bahasa simpelnya gitu. Jadi ini hanya secara komputasinya saja, teman-teman tidak butuh tahu ini. Ini cukup tahu aja ya fundamentalnya. Jadi JavaScript itu ya sama, dieksekusi dan diinterpretasi di browser atau client side. Nah, bagi teman-teman yang awam akan bahasa pemrograman, sebenarnya perlu belajar dulu yang namanya algoritma pemrograman. Tapi karena kita praktisi, itu bisa di-skip. Nggak masalah, itu bisa di-skip. Bisa nanti lah gitu. Tahu dulu cara makainya, logiknya nyusul nggak apa-apa gitu ya. Karena biasanya di akademisi yang belajar tentang algoritma pemrograman. Kalau di praktisi ya jalan aja lah gitu ya, ngoding-ngoding aja gitu. Nah, ada yang namanya deklarasi gitu ya. Nanti kita contohin deh, kita belajar bersama. Ada yang namanya inisiasi variabel, itu ada 3 kalau di JavaScript, ada var, let, sama ini satu, mohon maaf, ini cons ya. Ini cons satu lagi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di scope. Kalau misalkan pakai var itu dia bisa terbaca di keseluruhan uh, global scope ya. Kalau let itu di dalam satu blok, nanti saya bahas blok itu apa. Kemudian cons itu di dalam dia lokal gitu ya. Apa namanya? Hanya berlaku di bagian itu saja ya. Misalkan kalau LED ada satu blok di luar, ada blok di dalamnya, itu bisa kebaca sama LED. Kalau cons dia hanya di blok itu saja gitu. Nah, kemudian ada nama variabel. Nama variabel itu kayak nama orang, nama objek, nama benda, kata benda ya biasanya. Nah, ada aturannya. Aturannya itu ada di modul ya. Tidak boleh pakai nama-nama atau karakter yang khusus misalkan. Terus tidak boleh dimulai dengan angka, itu ada aturannya. Kemudian penulisannya kalau namanya dua kata itu pakai kata pertama huruf kecil semua, kemudian digabung dengan kata kedua, huruf pertama di kata kedua itu huruf besar. Nanti kita bahas ya. Kemudian semikolon atau titik koma ini tidak wajib di JavaScript. Kalau di PHP wajib ya. Kalau di JavaScript tidak wajib. Nah, ada value. Value itu nilai dari sebuah variabel. Contoh paling mudah di dunia sehari-hari. Nama sama dengan Andi. Nama sama dengan Budi. Nama sama dengan Dias gitu. Nama sama dengan Rizky. Nah, itu kalau kita ubah ke bahasa pemrograman itu jadinya variabel.
Simpel kan? Maksudnya logikanya gitu, apa namanya, analoginya gitu. Jadi ada sesuatu isinya apa gitu. Contoh lain, jalan sama dengan suka jadi kayak gitu ya. Berarti nama jalannya suka jadi gitu. Nah, itu kalau kita ubah ke bahasa pemrograman jadinya variabel. Oke. Kemudian ada yang namanya tipe data ya. Nah, tipe data ini kalau di bahasa pemrograman yang lain dia digabungkan dengan deklarasi. Misalkan kalau di Java itu int gitu, int nilai gitu. Integer artinya bilangan bulat. Nah, ini nanti teman-teman akan bisa paham ketika banyak mengolah data. Ketika banyak mengolah data gitu ya, atau banyak melakukan manipulasi DOM bisa juga. Nah, ini secara detail dibahas di modul, silahkan dipahami saja. Mungkin pelan-pelan ya, memang tidak bisa langsung paham sekaligus. Yang paling sering itu misalkan untuk operasi tambah 1 ditambah 2. Nah, dua-duanya itu tipenya adalah number ya, number. Kemudian ada yang tipe datanya objek, misalkan biasanya dipakai untuk sesuatu yang valuenya banyak. Contoh pegawai. Pegawai itu ada NIP, ada alamat, ada nama lengkap, tanggal lahir. Jadi ada variabel pegawai, isinya adalah objek gitu. Array itu biasanya dia tidak ada, dia indeksnya angka gitu. Kalau objek itu indeksnya bisa string, bisa apapun. Kalau array itu indeksnya angka, biasanya isinya sekumpulan data ya. Misalkan satu dimensi ya biasanya ya. Contohnya adalah apa ya, harga BBM per tahun gitu dari 2010 sampai 2024. Nah, itu jadinya bisa masuk ke array gitu. Atau misalkan yang lain itu angka, misalkan dari 1 sampai 10 itu bisa dimasukkan ke array. Nanti kita belajar ya di codingannya. Nah, ada tipe data non primitif juga. Ya, contohnya objek tadi sama array. Kalau kita bahas primitif non primitif ya, ada tipe data yang primitif itu yang biasanya sering digunakan juga di bahasa pemrograman yang lain. Kemudian sifatnya immutable dan tidak punya properti. Nah, kalau objek itu ada properti. Properti itu apa ya? Biasanya key sama value gitu. Sama kayak di CSS ada apa namanya, properti value. Nah, di apa namanya, objek juga sama. Mungkin belum kebayang, nanti kita coba ngoding bareng lah ya biar paham nih rekan-rekan. Kemudian ada namanya control structure. Nah, ada dua biasanya, conditional statement itu misalnya if else, atau jika gitu maka, atau jika benar atau jika salah gitu. Nah, conditional statement ini ada juga yang lain, misalkan switch, misalkan contoh untuk ngasih nilai raport, jika nilainya kurang dari 50 itu dapat dapat D, jika 50 sampai 60 C, 61 sampai 79 itu B, 80 sampai 100 itu A. Nah, itu pakai kondisional. Looping itu biasanya untuk apa namanya, memudahkan untuk mengolah sesuatu yang banyak, sebuah set data yang banyak, perulangan ya. Misalkan kita punya 100 data pegawai. Kita pengen tahu misalkan total pendapatan mereka. Nah, itu bisa di loop gitu. Bisa di looping. Misalkan data pertama ditambah data kedua, atau misalkan kalau datanya objek kita bisa kalau array dia bisa pakai array sum, cuma biasanya looping ya. Kemudian looping juga biasanya dipakai untuk melakukan pekerjaan yang sama tapi datanya banyak yang berulang. Semisal contoh ya, eh, ada data 100 orang penduduk, laki-laki dan perempuan, umurnya bervariasi. Kita pengen tahu siapa aja yang udah wajib ikut pemilu. Nah, kita 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 cek kan satu-satu datanya. Si A data pertama, kalau misalkan pakai Excel ya, kita cari nih satu-satu dari penduduk 1 sampai penduduk 100, kita cari satu-satu. Oh, ini usianya di bawah 18 tahun belum bisa milih, ini udah di atas 18 tahun udah bisa milih. Nah, kalau ada 1000, ada 100.000, kan susah tuh ngelabelin satu-satu. Nah, ada looping namanya. Untuk setiap data kita cek gitu.
Nanti kita bahas ya looping. Ya. Kemudian ada yang namanya control structure tadi. Kalau ini looping, yang ini sorry, berulang ya. Ini penjelasan lebih detailnya ya. Lebih detailnya ada if else tadi udah dibahas, sorry. Sama ya. Sama-sama. Nah, selanjutnya ada DOM manipulation. Nah, misalkan kalau kita punya codingan seperti yang di kanan, itu diterjemahkan seperti pohon gitu di browsernya. Nah, ada elemen utamanya yang doc type ini dokumen. Di dalam dokumennya ada HTML ya. Ya kan, ini HTML. Di dalam HTML-nya ada head sama body. Head dan body. Head dan body ini satu satu apa namanya? Satu tingkatan gitu. Kemudian di dalam body ada isinya lagi konten gitu ya. Ada elemen-elemen. Ada href A sama H1. Ada sorry, A sama H1 gitu. Nah, A ini punya value, punya konten namanya mailing. H1 punya value namanya header. Jadi, apakah perlu tahu ini untuk bisa menggunakan JavaScript? Jawabannya tidak. Untuk bisa memanipulasi DOM, jawabannya tidak. Kita bisa pakai langsung selektor. Misalkan ini nanti langsung A saja gitu, bisa ya. Jadi ini hanya teoritisnya saja bahwa kalau kita punya struktur HTML seperti ini, dia dibentuk menjadi DOM ya, struktur. Jadi saya ulangi, teman-teman cukup tahu yang pertama cara deklarasi, cara ngoding variabel maksudnya, kemudian mengisi variabel itu dengan nilai. Yang kedua adalah tipe data gitu. Ini wajib tahu. Ini kalau bisa dihafal gitu. Yang ini ya. Kalau ada angka, tipe datanya apa? Number. Kalau ada teks, tipe datanya apa? String. Kalau ada pilihan benar salah atau true false, misalkan apakah jenis kelamin saya laki-laki? Ya, jawabannya true gitu. Apakah jenis kelamin saya perempuan? Jawabannya false. Nah, itu true false ya. Sama yang non primitif nanti. Kemudian bisa melakukan percabangan dan perulangan. Bisa melakukan percabangan itu if else tadi, jika nilai kurang dari 50 maka jika nilai kurang dari 50 maka tidak lulus, else atau jika lebih besar dari 50 itu lulus. Contoh ya, looping ya tadi ada data banyak, kita melakukan operasi yang sama atau berbeda tapi untuk setiap data gitu ya. Itu untuk looping. Nah, yang terakhir teman-teman nanti harus bisa melakukan DOM manipulation. Jadi ada itu yang harus tahu. Sisanya itu adalah cukup tahu. Nanti juga kalau perlu baru nyari gitu. Yang di modul kan banyak ya. Oke. Nah, waktunya selanjutnya sini contoh ya, contoh DOM manipulation. Teman-teman kalau mau bisa berbuat seperti ini kelihatan ya. Dia nekan tombol green, warna backgroundnya jadi green. Dia nekan tombol red, warna backgroundnya jadi merah gitu. Blue jadi biru backgroundnya. Teman-teman untuk bisa melakukan ini ya teman-teman harus bisa tadi deklarasi variabel, kemudian bisa juga melakukan DOM manipulation. Yang ngerti lah cara-cara penggunaan JavaScript. Oke. Untuk materinya sekian. Ini ada waktu sedikit ya 15 menit sampai 20.30. Nanti 20.30 disiapin ya Kang untuk apa namanya? Apa namanya Breakoutnya ya Mas Mizan. room. Oke, sebelum kita ngoding bareng, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait JavaScript sebelum kita ngoding bareng ya? Oke, kalau tidak kita langsung mulai ya biar terbayang ya. Aish, sorry. Sama, teman-teman sama ya. Teman-teman buat nih, buat eh, file baru nanti, sorry. Hmm, teman-teman buat file baru ya nanti ya. Oke, sorry. New window ya, new window.